Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Glorinata. Pemirsa, jumlah pengungsi pasca banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya Aceh mendekati 12.000 jiwa. Pemerintah daerah pun mempercepat pembangunan hunian sementara. Demikian informasi untuk saat ini pemirsa, nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Halo, selamat malam pemirsa. Itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan kami sajikan dalam Metro This Week, mengulas tajam berita sepekan bersama saya Glorinata. Dan langsung kita simak inilah berita pertama. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraja menggelar konferensi pers terkait dengan rencana kedatangan komika Panji Pragiwaksono ke Tanah Toraja di Sulawesi Selatan untuk menjalani proses hukum adat buntut dari materi stand up komedi terkait dengan prosesi adat kematian masyarakat Toraja. Sementara itu pemirsa, komika Panji Pragiwaksono sudah menjalani pemeriksaan terkait dengan materi stand up adat Toraja di Mabes Polri pada Senin 2 Februari lalu. Ia mengaku kasusnya kini naik ke tahap penyidikan. Panji juga menegaskan sudah meminta maaf kepada masyarakat Toraja terkait dengan materi komedinya. Dan pemirsa, pada pekan ini komika Panji Pragiwaksono mewarnai pemberitaan yang banyak menyita perhatian publik. Panji diperiksa terkait dengan pertunjukan mens rea yang menyentil banyak tokoh politik dan berbuah 10 laporan polisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi di antara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro This Week. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan mantan Menlu dari era Presiden Gus Dur, SBY hingga Jokowi, serta sejumlah ulama untuk membahas dinamika geopolitik pada pekan ini. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memasukkan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace menjadi salah satu pembicaraan hangat dalam pertemuan tersebut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi di. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan informasinya untuk Anda. Pemirsa, status tanggap darurat bencana longsor Cisarua resmi berakhir pada Jumat 6 Februari 2026. Namun pencarian korban masih berlanjut meskipun tidak dilakukan dengan skala penuh. Kepolisian juga mengusut dugaan alih fungsi lahan sebagai pemicu longsor yang diduga menewaskan 80 warga tersebut. Sementara itu pemirsa, ratusan siswa pada 3 sekolah dasar di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih diliburkan pada pekan ini. Selain terdampak bencana longsor, bangunan sekolah masih digunakan sebagai posko penanganan hingga dapur umum. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita malam ini di Metro This Week. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Glorinata. Pemirsa, 3 pelajar tingkat sekolah menengah atas nekat melakukan penyiraman air keras terhadap 3 pelajar SMK lainnya di Jakarta Pusat. Akibat peristiwa ini, 1 pelajar mengalami luka parah di bagian kedua matanya. Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Top News akan hadir untuk Anda.